Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Yulando Kupang. Perhatikan data untuk informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama adalah login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian berikut ini adalah mengolah data profil. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Yulando Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari di data rak? Karena perpustakaan ini sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak, kemudian ada tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digunakan dalam jenis buku apa. Itu termaksud dalam buku. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung, yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Yulando Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam. Pinjam dan data pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi peminjaman. Buku ada detail, bukunya ada, banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD, artinya dia menampilkan, menambah data baru, membaca atau melihat data, mengubah data, menghapus, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung, dia hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian, fitur mengolah data admin. Ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri. Dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian, mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat dilihat, hanya dapat diakses oleh admin. Yang mana admin dapat melakukan CRUD. Untuk fitur pengolah data buku, dapat diakses oleh semua aktor. Namun, untuk admin, ini dia dapat memiliki hak akses CRUD. Sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Read atau search. Kemudian, mengolah data pengunjung ini, admin dapat memohon lakukan grup, sementara pengunjung bisa create atau menambahkan data baru, membaca atau melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung. Pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam. Dan data pinjam ini sendiri adalah satu kesatuan yang mana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin, dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun, pengunjung hanya bisa mengolah data sendiri, data pinjaman, ubah, dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya, datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini yang nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem menggunakan Visual Studio Code dan XAMPP versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Jadi kita kali ini menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan terjadi di perpustakaan Stikom Yulando Kupang, yaitu tata letak buku ini tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian,
Jika ada penambahan buku atau jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung yang datang ke kampus di Komulindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata sendiri terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menemukan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, tipe datanya adalah integer, primary key, dan dia auto-increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama. Kita gunakan tipe teks karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tanggal lahir, kita menggunakan tempat lahir. Tempat lahir sama dengan nama. Tanggal lahir, kita menggunakan date. Kemudian alamat email, telepon, kita menggunakan teks. Kenapa kita menggunakan tipe data teks? Bukan integer atau varchar, karena tipe data integer kita gunakan untuk perhitungan, sedangkan nomor telepon nantinya tidak akan digunakan dalam proses perhitungan. Sedangkan varchar itu harus memiliki jumlah karakter yang sama, sedangkan telepon tidak, karena ada nomor telepon yang 12 angka dan ada juga yang 13. Paspor kita gunakan teks juga karena penjumlahan karakter pasti tidak sama antara admin yang satu dengan yang lainnya. Sementara status admin kita pakai karakter satu saja, karena nanti rencananya statusnya yang dimasukkan adalah status admin apakah aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Dan jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat ini sudah dia sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja, karena memang kita hanya butuh ID lemari, tipe datanya adalah integer, yang menjadi primary key, dan auto-increment. Dan yang kedua adalah nama lemari, di mana tipe datanya adalah teks. Tabel kemudian adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari, maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungannya antara satu dengan yang lain. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe integer sebagai primary key dan auto-increment. Nama rak tipe datanya adalah teks, dan di sini ada juga ID lemari yang sebagai tipe data integer dan foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang ada di atas yang primary key, yang ini. ID lemari ketemu ID lemari yang di sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini dia ciri-cirinya bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Selanjutnya, kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku,
Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi antara relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key dan foreign key. ID penulis ini bersifatnya unik karena dia memiliki primary key dan foreign key, sama dengan ID penerbit dan ID jenis buku yang memiliki foreign key juga di tabel buku. Maka ketiganya saling berelasi. Pertama, tabel penulis. ID penulis, datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama, tipe data teks, tempat lahir tipe data teks, karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir tipe datanya dat, alamat tipe datanya teks, email tipe datanya teks, telepon tipe datanya teks, status tipenya chart. Nah, status ini aktif dan tidak aktif tadi. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. ID penerbit tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama tipe datanya teks, alamat teks, kota teks, email teks, telepon teks, dan statusnya chart, yaitu yang sama kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku. Ada dua, yaitu ID jenis buku tipe data integer, primary key terdiri dari ID buku, tipe data integer, primary key, dan auto increment. Judul intisari tipe datanya teks. Tahun terbit kita gunakan tipe data varchar 4 karena tahun terdiri dari 4 angka. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti dia sesaat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, tipe data integer sebagai foreign key, di mana dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah chart, artinya 0, artinya misalkan habis atau rusak atau seperti apa, nanti kita pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka 1 digit saja. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas tabel pengunjung. Pengunjung terdiri dari ID pengunjung, tipe data integer sebagai primary key dan auto increment, nama, tempat lahir, itu tipe datanya adalah sama-sama teks, karena terdiri dari angka bisa huruf, kemudian jumlah rekornya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah itemnya tidak dibatasi berapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama seperti itu. Lalu tanggal lahir. Tanggal lahir kita pakai date, alamat teks, jenis kelamin kita pakai varchar dengan karakternya 9. Email ini masih pas jenis kelamin kita pakai varchar, karakternya 9. Ini kita gunakan, ini pasti sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung jumlahnya karakternya 9. Email kita gunakan teks, telepon kita gunakan teks, kategori kita gunakan teks, paspor kita gunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini, dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam, di dalam tabel pinjam, itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, dan tanggal pinjam, tipe datanya. Speaking great motor,
Ada tabel pinjam, ada ID pinjam dengan tipe data integer sebagai primary key dan auto increment, tanggal pinjam tipe datanya date, tanggal kembali, ini artinya buku transaksi membuat begitu dikembalikan. Ini kita gunakan tipe datanya date dan null. Artinya pada saat dia meminjam pertama kali, makanya terinput tanggal pinjam. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan nol. Ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari nol menjadi bernilai. Kemudian pinjam. Kemudian pinjam dan transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa. Nah, berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung. Otomatis di sini ID pengunjung tipe data integer sebagai foreign key dan auto increment. Otomatis dia dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apakah status baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kita wakili dalam simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Diserahkan oleh admin siapa dan diterima pihak saat dikembalikan itu siapa yang terima. Dan untuk terima ini masih nol. Kenapa? Karena pada saat kita nanti di bukunya dikembalikan, baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini transaksi 1 pasti akan ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada satu tabel lagi yaitu tabel detail. Ada detail pinjam terdiri dari ID detail dengan tipenya integer sebagai primary key dan auto increment, dan ada ID pinjam. Dia berreaksi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Artinya di transaksi peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku dipinjam. Kemudian tanggal pinjam dan detail ini berelasi. Kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah Desain Web.